Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa untuk kasih setia dalam kehidupan kami yang masih kami boleh rasakan hingga sekarang. Kami masih boleh sehat, boleh bersuka cita. Bapa yang baik, sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Untuk ini Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan dan penguatan bagi kita untuk melanjutkan aktivitas kita pada hari ini dan menjadi ayat akhir bulan di bulan Mei ini, yaitu diambil dari kitab Hosea pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Demikian dituliskan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan pernyataan Hosea kepada orang-orang Israel yang pada saat itu, pada zaman itu, bangsa Israel berbuat dosa, menabur dosa sehingga mereka akan menuai hukuman dari Allah sendiri. Dosa yang mereka lakukan hingga diibaratkan Tuhan sebagai perempuan sundal, yang mana Gomer pada saat itu dinikahi oleh Nabi Hosea yang tidak setia dengan pasangannya. Orang-orang Israel mendua hati kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan tetapi juga memuja Allah-Allah lain. Bapak Ibu, tentu apa yang mereka tabur itu juga yang akan mereka tuai. Tetapi sebelum bangsa Israel menuai hukuman dari Allah, Allah dengan belas kasihannya, dengan panjang sabarnya tetap mengingatkan bangsa Israel untuk kembali ke jalan yang benar. Sehingga ayat ini dikatakan, difirmankan bagi mereka bahwa mereka harus menabur sesuai dengan keadilan. Keadilan di sini adalah suatu kebenaran. Melakukan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka dengan demikian mereka akan menuai hal-hal yang baik, hal-hal berkat-berkat yang baik seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, sebelum menabur, tentunya suatu tanah tidak bisa ditabur apabila tanah itu tidak dikelola. Tetapi bangsa Israel pada saat itu hati mereka digambarkan sebagai tanah yang tidak pernah dikelola. Kalau bahasa Bataknya dibilang tarulang. Jadi bangsa Israel memiliki hati yang keras, hati yang kaku, hati yang bebal, hati yang tidak mau memaafkan, hati tidak mau mengampuni, hati yang tidak mau percaya, hati yang berdua hati yang selingkuh dari Tuhan Allah. Maka itu digambarkan sebagai tanah yang tidak pernah dikelola. Bagaimana menabur suatu benih di tanah itu ketika tanah itu tidak pernah dikelola? Maka sangat penting terlebih dahulu dibukalah tanah yang baru. Maksudnya bukalah hati dengan kelembutan hati, dengan kelembutan pikiran untuk menerima Tuhan dalam kehidupannya. Dengan demikian, pada waktu itu jugalah bangsa Israel harus mencari Tuhan. Karena seperti seorang petani yang membajak sawahnya, maka petani perlu membajak, mengelola, menabur, lalu mendoakannya kepada Tuhan supaya memberikan pertumbuhan dan memberikan buah kepada apa yang sudah ditaburnya itu. Maka akan ada dituai nanti buah-buah yang baik, berkat-berkat yang baik sesuai dengan apa yang dilakukannya. Maka tentunya dalam kehidupan kita juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Ketika kita mau menjalani hari ini, biarlah kita membukakan hati dan pikiran kita dengan lemah lembut, mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari suara Tuhan bagi kita. Apa yang perlu kita lakukan pada hari ini, yaitu
untuk membuka hati kita, menaburkan yang baik, menaburkan kebenaran, menaburkan keadilan bagi sesama kita. Maka apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu yang dikatakan. Carilah Tuhan, maka di waktunya Tuhan akan datang dan menghujani kamu dengan keadilan, katanya. Pada waktunya nanti akan ada akhir dari segala sesuatu. Akhir dari segala sesuatu maksudnya baik penderitaan maupun kedukaan maupun dosa maupun perbuatan penyesalan, sekalipun Tuhan mau mengampuni dan menerima kita. Maka untuk itu jangan pernah berhenti berharap, mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka akan ada saatnya Tuhan akan datang, menghampiri, memberikan ketenangan kepada kita, memberikan pengampunan, menerima kita, dan memberikan berkat-berkatnya sesuai dengan keadilan dan kebenarannya kepada kita. Untuk itu tetaplah mencari Tuhan, karena Tuhanlah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hingga saat ini. Bapa yang baik, terima kasih Engkau ingatkan kami untuk tetap boleh membuka hati kami dengan lemah lembut, menerima Engkau dan mencari Engkau dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah penerima, Allah pengampun dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu. Terpuji Engkau Bapa, berkatilah segala orang percaya, yang sakit sembuhkanlah, yang sedang bergumul Engkau berikanlah kepada mereka jalan-jalan keluar, yang sedang mencari pekerjaan Engkau cukupkanlah kepada mereka. Terima kasih Bapa untuk aktivitas kami selanjutnya pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, yang menjaga kami seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.